Halo teman-teman, para subscribers dan viewers YouTube Maro LBF. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semua urusannya lancar serta semua tagihannya lunas. Hari ini harus tetap semangat, harus semangat. Jangan pernah kendor semangatmu hanya karena memikirkan utang pinjol, apalagi hanya karena teroran atau cacian bahkan intimidasi dari para debt collector pinjol lewat online. Tidak usah dipikirkan karena itu semua tidak ada artinya dan tidak ada gunanya bagi Anda. Hari ini, di sesi video kali ini, saya akan paparkan kepada Anda bagaimana cara terbaik dan teraman untuk galbay yang membuat hutang Anda auto lunas tanpa dibayar sepeser pun. Dan hidup Anda akan tenang, hidup Anda akan bahagia, berjalan normal seperti biasanya tanpa ada beban pikiran tentang hutang. Walaupun Anda saat ini sedang mengalami atau sedang menjalani masa galbay. Memang hutang harus dibayar. Kalau suatu saat nanti Anda punya duit, Anda punya rezeki, silahkan Anda mau bayar hutangnya, hanya pokoknya saja dibayar. Karena memang itulah sebenarnya hutang Anda, pokoknya itu. Bunga dan denda itu bukan hutang. Itu bukan hutang, teman-teman. Karena itu adalah tambahan, nilai tambahan untuk jasa mereka. Bahkan sebenarnya pokoknya ini pun sebenarnya harusnya tidak dibayar lagi karena mereka di sini melakukan bisnis, bukan memberikan budi baik mereka kepada Anda. Artinya mereka tidak berniat sebenarnya untuk menolong Anda di sini kalau bukan karena mereka ada yang diharapkan yaitu bunga dan dendanya tadi. Oke, kita lanjut teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman yang masih galau, yang masih takut-takut untuk galbay, yang mentalnya itu masih down. Silahkan bergabung ke grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian akan dikuatkan mental kalian. Dan di grup ini, kalian akan mampu untuk memulai galbay. Karena di grup ini ada banyak teman-teman kalian dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia untuk saling mensupport, saling mendukung, saling berbagi pengalaman galbay. Mereka ini baik-baik karena dulu mereka juga mengalami hal seperti yang Anda alami. Jadi mereka akan sangat senang sekali untuk menjawab semua pertanyaan kalian tentang permasalahan galbay. Serta menguatkan mental kalian supaya Anda bisa melewati masa-masa galbay ini. Mereka sudah pengalaman. Dan yang terpenting, di grup ini bagaikan keluarga. Di grup ini, semua orang tertawa bersama-sama. Karena memang di grup ini, orang-orang yang join ke grup ini sudah melupakan yang namanya hutang pinjol. Bahkan sebagian dari teman di sini mengatakan bahwa sepertinya saya tidak ada hutang pinjol lagi, ya kan? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Di video kali ini, kita akan membahas khusus tentang cara, langkah-langkah, bagaimana supaya galbay kalian itu aman. Bagaimana supaya kalian bisa memulai galbay dengan aman, dengan tidak stres, dan dengan tidak adanya rasa-rasa takut kepada teroran dan penagihan atau ancaman-ancaman dari para debt collector. Mulai dari pertama Anda galbay, di awal-awal galbay, yaitu sebulan pertama Anda galbay, sampai Anda nanti selesai galbay, sampai hutang Anda lunas tanpa bayar sepeser pun, atau yang disebut dengan auto lunas di cara ini. Apabila Anda memang sudah dalam situasi kondisi yang sangat memprihatinkan. Baik, yang pertama sekali yang akan Anda alami ketika pertama kali Anda galbay adalah itu sebelum Anda jatuh tempo, 3, 2, atau 1 hari sebelum jatuh tempo, biasanya para debt collector ini sudah mulai sibuk mengirimi Anda chat penagihan, peringatan, bahkan ancaman-ancaman. Mulai dari kata-kata yang paling sopan, sampai kalimat-kalimat yang paling barbar. Itu sudah mulai berdatangan dari para debt collector pinjol ini, itu sudah mulai memenuhi WA, email, bahkan teleponan Anda. Bunyi kalimat-kalimatnya itu bermacam-macam. Sehingga, oleh karena teroran-teroran ini tadi, maka pikiran Anda akan semakin kacau dan bercampur aduk. Pada fase ini, Anda akan merasa panik, Anda akan merasa cemas, ketakutan yang luar biasa sekali, sedih, kadang bercampur ingin marah. Bahkan kadang-kadang ada rasa penyesalan yang sangat mendalam yang timbul dari hati dan pikiran Anda. Anda mungkin merasa bersalah karena sudah dikasih pinjaman, sudah dibantu, tapi tidak bisa mengembalikan uangnya. Begitu kira-kira ya. Sehingga terkadang Anda merasa hampa dan akhirnya Anda menangis. Atau kadang-kadang tidak sadar air mata Anda turun. Karena Anda merasa sendiri dan tidak ada yang bisa membantu Anda. Bahkan tidak ada yang peduli dengan Anda. Tidak ada yang peduli dengan kondisi Anda.
Di fase ini, biasanya Anda akan banyak diam dan termenung. Sifat Anda yang tadinya ceria, yang tadinya Anda suka bercanda, yang tadinya Anda bahagia, itu semua berubah total. Itu semua tidak perlu terjadi. Tidak perlu Anda mengalami hal-hal seperti itu kalau Anda paham bahwa galbay itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena galbay itu sudah merupakan hal yang wajar. Dan semua orang akan mengalaminya. Lambat laun semua orang akan mengalaminya. Semua orang pada akhirnya nanti akan galbay. Karena semua orang nanti pasti akan meminjol. Yang sekarang ini tidak meminjol, mereka akan meminjol. Dan ujung-ujungnya nanti mereka akan galbay. Baik di awal-awal mereka baru pinjol satu pinjol, bahkan nanti setelah mereka banyak pinjol lagi. Ini semua akan terjadi, teman-teman. Sekarang ini pun sudah banyak orang yang galbay. Sudah ratusan ribu, bahkan mungkin sudah 1 juta lebih pada saat ini galbay. Jadi Anda tidak usah merasa khawatir, Anda tidak sendirian. Anda bukanlah orang pertama galbay. Dan mereka-mereka yang sudah galbay dari dulu itu, yang jumlahnya ratusan ribu itu, bahkan mungkin sudah 1 juta sekarang, sudah lebih dari 1 juta. Mereka ini bisa melewatinya dengan baik. Sampai sekarang mereka tidak terjadi apa-apa. Jadi artinya Anda tidak perlu pusing memikirkan hal-hal itu. Bahkan pada saat ini, mereka itu bisa menikmati hidup. Mereka menikmati hidup dengan santai dan bahagia karena mereka tahu bahwa galbay itu tidak perlu dipikirkan. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti pinjol, seperti galbay. Tidak perlu meratapi nasib. Tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu menyesal. Tidak perlu Anda merasa ketakutan karena semua itu tidak ada gunanya. Tidak akan membantu keadaan yang seperti itu. Pikiran-pikiran yang negatif itu, yang memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi itu tidak akan membantu, justru itu akan membuat situasi dan kondisi Anda semakin buruk. Justru hal-hal seperti itu hanya akan memperburuk situasi Anda dan membuat pikiran Anda makin kacau. Jadi Anda boleh merasa takut, boleh merasa panik, bahkan kalau mau menangis pun silakan, itu boleh. Tapi untuk apa? Untuk apa Anda takut? Untuk apa Anda kepikiran? Untuk apa Anda merasa bersalah? Apakah itu bisa membantu merubah keadaan? Tidak. Justru itu semua hanya akan memperburuk situasi dan keadaan Anda. Hanya akan membuat Anda lemah. Kesehatan Anda pun nanti lama-lama bisa terganggu. Dan ujung-ujungnya nanti Anda bisa jadi korban para penipu, joki pinjol, jasa backup debt collector, jasa hapus data, dan jasa-jasa penipuan lainnya. Karena mereka ini memang suka dan senang sekali mengincar atau mencari korban-korban seperti Anda yang berlebihan. Jadi enjoy aja lah, nikmatilah hidup ini. Nikmatilah prosesnya. Cuek aja, abaikan semua segala teroran, makian, cacian, intimidasi dari para debt collector pinjol. Toh juga mereka itu, debt collector pinjolnya itu nggak akan bisa maksa Anda. Nggak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Galbay pinjol itu nggak ada pidananya. Mau sebar data, silahkan. Kalau mereka berani sebar data, berarti hutang Anda auto lunas. Debt collector datang ke rumah, ya sudah, sambut dengan baik. Ajak ngopi-ngopi, ajak bercerita-cerita. Kalau mereka berani macam-macam, usir bila perlu. Teriakin maling sekalian. Berani maki-maki, berani main kasar. Anda tinggal lapor polisi. Atau bila perlu Anda teriakin maling supaya para tetangga Anda datang untuk menghajar dia. Anda laporkan juga ke OJK supaya segera diproses. Didenda lagi. Selain mereka dipecat, mereka didenda lagi. Simple kan? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Nggak ada yang perlu dipikirkan. Nggak ada yang perlu dimilah-milah pada saat kalian galbay. Jadi nggak ada yang sulit ketika Anda galbay itu. Nggak ada yang rumit di situ. Ancaman-ancaman, teroran-teroran, kata-kata yang tidak menyenangkan, ya sudahlah, lewati saja. Biarkan saja di situ. Nah, kalau Anda sudah paham yang saya sampaikan tadi, maka berarti Anda sudah siap mental untuk gagal bayar. Karena Anda sudah tidak takut lagi. Anda sudah paham apa itu galbay. Maka ketika masa galbay Anda sudah siap untuk melakukan hal-hal berikut ini. Ketika Anda galbay, yang pertama itu Anda harus lakukan adalah Anda harus cuek. Jangan pernah respon apapun cetan teroran penagihan dari para debt collector pinjolnya. Mungkin ini sudah merupakan solusi yang sering disampaikan oleh para konten kreator pinjol. Atau yang ditekankan oleh para konten kreator edukasi pinjol, termasuk saya. Dari zaman bahola, dari zaman batu mungkin ya, itu sudah disampaikan kepada Anda. Tapi memang ini cara terampuh untuk galbay. Makanya kita selalu ulang-ulang, kita para konten kreator selalu mengulang-ulang ini kepada teman-teman. Karena sebenarnya memang sesimpel itu yang galbay itu. Cara terampuh untuk membuat debt collector galbay itu kehilangan akal, mereka kehilangan cara untuk meneror Anda adalah dengan cara mengabaikan, dengan cara mencuekin.
dengan cara nyuekin semua teroran para debt collector pinjol. Nah, ini akan membuat para debt collector pinjol ini malas berurusan dengan Anda jika Anda melakukan hal-hal seperti ini. Kenapa dengan tidak merespon debt collector pinjol, WA, email, bahkan teleponan mereka itu sangat kami sarankan? Ya karena semakin Anda cuek, semakin Anda menghilang, semakin Anda tidak peduli sama sekali dengan yang namanya teror penagihan dari para debt collector pinjol yang selalu dikirimi kepada Anda, mereka akan menganggap Anda sudah pasrah. Anda sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Anda sudah tidak peduli lagi dengan chatan mereka yang mengatakan bahwa Anda akan dipolisikan, Anda akan dilaporkan penggelapan, Anda akan dikirimi foto-foto. Bahkan debt collector yang datang Anda sudah tidak takut lagi. Disebar data-data, dihubungi ke Kondar, dan lain-lain. Jadi debt collectornya ketika Anda melakukan hal-hal itu semua, debt collectornya itu sudah paham bahwa Anda tidak takut, Anda tidak peduli, dan Anda terserah masa bodoh teing. Dengan ada atau tidak adanya debt collector pinjol ini atau teroran mereka ini, Anda biasa saja. Jadi dengan Anda cuek dan Anda tidak merespon sama sekali, maka pinjolnya, debt collector pinjolnya akan menganggap Anda ini sudah fix nasabah gagal bayar. Nasabah yang masa bodoh, bahkan kalau didatangi mungkin Anda nasabah yang nekat berbuat sesuatu menurut mereka. Mereka ketakutan dengan nasabah-nasabah seperti ini sebenarnya. Bahkan kata kasarnya, nasabah-nasabah seperti ini mereka anggap nasabah yang begini ini ya mungkin sudah mereka anggap meninggoy alias mati rasa. Bagaimana menghadapi orang yang sudah mati rasa? Payah kan? Nah, seperti itulah. Serba salah jadinya. Jadi dengan cuek, dengan tidak merespon, bahkan masa bodoh dengan chat penagihan dari para debt collector pinjol yang dikirimi kepada Anda secara terus-menerus, maka itu akan membuat mereka malas bahkan tidak mau berurusan dengan kalian lagi. Tidak akan ada lagi tagihan-tagihan yang seperti itu. Karena mereka sudah kehabisan akal. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi terhadap Anda. Kalau sudah begini, jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menyerah dan menghubungi pihak asuransi supaya asuransi segera melunasi hutang-hutang Anda sehingga mereka bisa menutup akun virtual Anda, akun hutang Anda. Karena kalau akun hutang Anda tidak tertutupkan atau tidak terbayarkan, maka pinjolnya akan kena dengan namanya tingginya kredit macet. Dan kalau banyak nasabah yang nunggak, maka pinjolnya tentu akan dicap sebagai pinjol dengan kredit bermasalah. Dan pinjolnya bisa ditutup oleh OJK karena dianggap pinjolnya bermasalah. Dan investor juga pasti mundur karena mereka takut mereka tidak akan kembali duitnya. Ini akan membuat para pengusaha pinjolnya semakin khawatir. Investor lain pun nggak akan mau invest ke pinjol ini lagi. Jadi mereka akan tutup dengan sendirinya. Jadi inti dari penyampaian pesan saya ini adalah kalian tidak usah takut, kalian tidak usah gentar, kalian tidak usah stres, kalian tidak usah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi karena memang begitulah keadaannya. Galbay pinjol itu sebenarnya bukanlah hal yang menakutkan, bukanlah hal yang membuat Anda rugi, bukan sesuatu hal yang membuat Anda akan dipenjara, bukan sesuatu hal yang akan membuat Anda kehilangan kewarasan Anda. Justru dengan galbay pinjol lah Anda bisa terbebas dari yang namanya jeratan dan permasalahan-permasalahan dari pinjol-pinjol ini. Oke teman-teman, jadi tetap semangat, jangan pernah kendor semangatmu, utamakan kebutuhan keluarga dan diri pribadi. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.